Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Hikmatur Nurillah dari kelompok G yang akan mempresentasikan mengenai bioradiasi. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai definisi dan konsep bioradiasi. Nah, bioradiasi terdiri dari kata bio dan radiasi. Bio sudah bisa kita artikan sebagai hidup atau makhluk hidup, sedangkan radiasi adalah perpindahan energi tanpa menggunakan zat perantara, di mana kata radiasi sering kita dengar. Misalnya kita kan pasti pernah mendengar radiasi handphone, radiasi sinar UV, radiasi sinar X, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir pada tahun 2010 menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energinya mampu untuk mengionisasi media yang dilaluinya. Nah, itu pengertian radiasi menurut Bapeten. Kemudian menurut Amsyari 1989 menyebutkan radiasi merupakan suatu proses di mana energi dilepaskan oleh atom-atom. Nah, biasanya dalam pengelompokannya ada beberapa pengelompokan. Yang pertama adalah pengelompokan radiasi. Pengelompokan radiasi menurut pancarannya. Yang pertama adalah radiasi korpuskuler. Radiasi korpuskuler merupakan pancaran atau aliran dari atom-atom atau partikel-partikel subatom yang memiliki kemampuan untuk memindahkan energi kinetiknya ke bahan yang ditumbuk. Jadi, radiasi korpuskuler ini menghasilkan atau menyebabkan atau memiliki suatu kemampuan untuk memindahkan energi kinetiknya ke bahan yang ditumbuk atau dibentuk. Nah, kemudian ada radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan suatu pancaran gelombang yang berupa gangguan medan elektris dan magnetis yang dapat menyebabkan perubahan struktur dalam atom dari bahan-bahan yang dilaluinya. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan radiasi menurut sumbernya. Ada radiasi alami dan radiasi buatan. Radiasi alam ini adalah radiasi yang terjadi dengan sendirinya. Misalnya adalah peluruhan radon dan thorium di udara serta radionuklida yang ada pada bahan makanan. Nah, radiasi alam ini sifatnya itu alami ya, tidak ada campur tangan manusia. Berkebalikan dengan radiasi buatan. Radiasi buatan ini adalah radiasi yang muncul karena aktivitas manusia. Misalnya adalah penyinaran dengan sinar X dalam bidang medis atau radiodiagnostik dan radioterapi. Kemudian ada radiasi yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga nuklir, radiasi yang diperoleh dari bidang perindustrian dan lain-lain. Nah, ada di alam itu beberapa unsur yang sifatnya radioaktif. Misalnya adalah unsur yang memiliki nomor atom di atas 83. Dia itu sifatnya radioaktif karena dia itu tidak stabil. Nah, untuk unsur dengan nomor atom 83 atau di bawahnya itu relatif stabil. Makanya dia itu tidak termasuk dalam unsur yang radioaktif gitu. Kemudian pengelompokan selanjutnya adalah menurut bentuknya, ada radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion atau radiasi ionisasi adalah radiasi yang dapat menyebabkan proses terlepasnya elektron dari atom sehingga terbentuk pasangan ion. Nah, karena terbentuk pasangan ion ini disebut sebagai radiasi pengion. Beberapa jenis radiasi yang memiliki energi yang cukup untuk mengionisasikan partikel itu juga disebut sebagai radiasi pengion.
Pada umumnya, radiasi melibatkan sebuah elektron yang terlempar dari cangkang atom elektron yang akan memberikan muatan. Dalam sistem biologi, radiasi pengion mampu menyebabkan mutasi dan kanker. Karena sifatnya tadi yang melibatkan terlemparnya elektron, yang melibatkan sebuah elektron terlempar dari cangkang atom elektron. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan baik secara molekular maupun secara seluler hingga organ. Secara teori dosis, radiasi itu sebenarnya itu dosisnya rendah. Pada dosis tertentu dia dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian ada radiasi yang menyebabkan kematian sel. Kematian sel ini terjadi jika tubuh terpapar radiasi dengan dosis yang tinggi, sehingga dia itu dapat menyebabkan kanker itu tadi. Kematian sel ini menyebabkan perubahan pada materi genetik sel, sehingga terbentuk sel baru yang abnormal. Karena kan kita kan tahu kalau kanker itu sifatnya selnya itu abnormal gitu. Jadi pertumbuhan sel yang abnormal ini dapat menyebabkan pemicu pembentukan kanker. Kemudian yang kedua adalah radiasi non pengion. Nah, radiasi non pengion atau radiasi non ionisasi adalah radiasi yang emisi energi yang jika melalui suatu medium dan terjadi proses penyerapan, berkas energi tersebut tidak akan mampu menginduksi terjadinya proses ionisasi dalam media tersebut. Sebenarnya radiasi non-pengion ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an, di mana masyarakat sudah khawatir tentang efek kesehatan yang mungkin timbul karena pajanan radiasi elektromagnetik non-pengion dari telepon genggam. Adapun pemanfaatan sumber radiasi non-pengion buatan manusia seperti laser radar, oven microwave, jaringan listrik termasuk telepon genggam. Meskipun pada kenyataannya memberikan resiko terbesar terhadap kesehatan adalah sinar UV. Sinar UV ini termasuk dalam radiasi non-pengion yang alami. Kemudian adalah selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep fisikanya. Konsep fisika dalam radiasi melibatkan yang pertama ada struktur atom. Dalam materi fisika, biologi, kimia, kita kan mempelajari bahwa atom merupakan unit terkecil dari suatu materi. Nah, bahkan di dalam tubuh kita itu ternyata terdapat atom. Makanya atom merupakan unit terkecil dari setiap materi. Dulu atom didefinisikan bahwa dia itu tidak dapat terbagi lagi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, atom didefinisikan sebagai atom ternyata terdiri dari inti yang bermuatan positif atau mengandung proton yang dikelilingi oleh elektron. Nah, pengelilingan ini membentuk orbit. Nah, apabila kita bayangkan dia seperti sistem planet di mana ada suatu inti atau sebagai pusat yang dikelilingi oleh orbit-orbit. Nah, ini kan kita pelajari di kimia ya. X ini merupakan unsurnya. A merupakan nomor massa, penunjuk nomor massa. Kemudian Z merupakan nomor atom dari unsur. A ini nomor massa. A atau penunjuk nomor massa menunjukkan jumlah proton dan neutron yang ada di dalam inti. Nah, intinya itu kan ada proton. Karena atom itu kandungan proton dan elektron itu sama, maka dia sifatnya netral. Z
adalah penunjuk nomor atom dari sebuah unsur yang menunjukkan jumlah proton atau muatan positif di dalam inti atau jumlah elektron yang mengelilingi materi, yang mengelilingi inti, maaf. Nah, untuk menentukan jumlah neutron, kita bisa mengurangkan nomor massa atau A atau jumlah proton tadi dengan Z, nomor atom atau jumlah elektron. Nah, kemudian jumlah elektron. Kemudian elektron yang mengorbit dalam jarak terdekat dengan inti berjumlah 2 buah dan seterusnya itu dinamakan orbit. Nah, tadi kan seperti yang saya sebutkan bahwa atom itu bisa digambarkan seperti sistem planet, di mana ada sebuah inti yang dikelilingi oleh orbit. Nah, orbit yang terletak terdekat dengan inti itu atau orbit pertama itu dinamakan sebagai orbit ke-1 atau orbit kulit K, seperti kita pelajari di kimia ya. Kemudian orbit kedua, di mana orbit ke-1 ini maksimal mengandung 2 buah elektron di dalamnya. Nah, seperti ini, 2n pangkat 2, di mana n adalah atau orbit tadi, itu nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian pada orbit kedua dinamakan kulit K, kulit L, kemudian yang ketiga kulit M, dan seterusnya. Nah, untuk orbit kedua tadi, orbit kedua itu maksimal elektron yang dikandungnya adalah 8. Sesuai dengan rumus ini ya, 2n pangkat 2. Jika orbit ketiga berarti 2 kali 3 pangkat 2. Maksimumnya berarti 18 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ionisasi. Ionisasi berasal dari kata ion. Ion merupakan atom atau sekelompok atom yang mengandung muatan listrik. Ionisasi merupakan sebuah proses di mana elektron dapat dikeluarkan atau ditambahkan pada atom atau molekul yang menghasilkan suatu pasangan ion, yaitu elektron bebas dan sisa yang bermuatan positif. Contohnya adalah ionisasi air. Berasal dari H+ dan OH- membentuk H2O2 atau peroksida. Nah, muatan yang terkandung dalam tiap ion tergantung pada jumlah elektron yang dikeluarkan dari atom atau yang ditambahkan. Dengan demikian, ionisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana elektron dapat dikeluarkan atau ditambahkan pada atom molekul yang menghasilkan suatu pasangan ion. Seperti yang saya sebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah isotop. Isotop ini adalah atom yang intinya memiliki jumlah proton yang sama akan tetapi jumlah neutron yang berbeda. Misalnya adalah unsur fosfor yang memiliki jumlah proton yang sama tapi memiliki jumlah neutron yang berbeda. Nah, kita lihat di sini di mana jumlah protonnya sama yaitu 15, akan tetapi jumlah neutron berbeda. Jumlah neutron tadi berasal dari Z-A, 28-15 dan 29-15. Dia ketemukan hasil 13 neutron dan 14 neutron. Inilah yang dinamakan sebagai isotop. Nah, isotop ini nanti akan dibahas pada penerapan radiasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah radioaktivitas. Radioaktivitas adalah peluruan inti atom yang berlangsung secara spontan serta tidak terkontrol dan menghasilkan radiasi. Nah, radioaktivitas ini berasal dari kata radioaktif yang berhubungan dengan inti dari sebuah atom.
unsur inti atom yang memiliki sifat memancarkan salah satu partikel alfa, beta, gamma disebut dengan istilah radioaktif. Nah, sinar-sinar radioaktif adalah sinar alfa, beta, gamma tadi. Nah, berikut merupakan sifat-sifat sinar radioaktif. Yang pertama adalah sinar alfa. Sinar alfa memiliki 2 proton dan 2 neutron. Alfa yang dilambangkan seperti huruf, teman-teman tahu sendiri kan ya lambangnya. Nah, ia itu memiliki muatan positif sehingga dia berbelok ke kutub negatif dalam medan listrik. Kemudian dia memiliki daya tembus yang kecil dibandingkan sinar gamma dan beta. Kemudian dia memiliki radiasi sekitar 1,5 kali 10⁻⁷ meter per sekon, itu kurang kalinya ya. Kemudian jika suatu zat yang mampu memancarkan sinar alfa ditempatkan dalam tabung hampa udara, maka perlahan tabung tersebut akan penuh dengan gas helium. Karena lambang sinar alfa sendiri kan helium ya, He, dengan nomor atom, di mana sinar alfa itu memiliki lambang He dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2. Sehingga jika suatu zat padat yang mampu memancarkan sinar alfa ditempatkan dalam tabung hampa udara, maka perlahan tabung tersebut akan penuh dengan helium. Kemudian sinar beta. Sinar beta berbelok ke kutub positif dalam medan listrik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sinar beta itu mengandung atau bermuatan negatif, berdaya tembus lebih besar daripada sinar alfa, di mana sinar beta dapat menembus logam aluminium atau 100 kali lipat daya tembus sinar alfa. Jadi sinar beta ini daya tembusnya sampai 100 kali lipat dari sinar alfa atau lebih besar daripada sinar alfa. Kemudian laju perambatan cahaya mendekati kecepatan cahaya, berarti dia itu sangat cepat sekali. Kemudian bermassa sangat kecil, sekitar 5,5 kali 10⁻⁴, sehingga dianggap tidak bermassa. Jadi saking kecilnya dia, saking masanya itu kecil sekali sampai dia itu dianggap tidak bermassa. Kemudian ada sinar gamma. Sinar gamma ini sinar yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik berenergi tinggi dan panjang gelombang yang pendek, tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik. Berarti mengindikasikan bahwa sinar gamma ini sifatnya netral atau tidak bermuatan, memiliki daya tembus besar yakni 10⁴ atau 10.000 kali lipat daya tembus sinar alfa, sangat besar sekali, atau 10 kali lipat dari 100 kali lipat dari sinar gamma. Dapat menembus logam Pb yang memiliki ketebalan sekitar 20-25 cm. Sinar gamma tidak memiliki massa. Nah, ini merupakan penggambaran daya tembus partikel alfa, beta, dan gamma, di mana alfa ini dia itu dapat menembus papan. Kemudian sinar beta dapat menembus papan dan menembus aluminium. Kemudian pada pada sinar gamma dia dapat menembus aluminium, papan, aluminium, dan timbal. Sehingga sinar gamma itu sinar yang daya tembusnya paling kuat dibandingkan sinar alfa dan beta. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.